Perjuangan timnas Indonesia di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hingga kini masih terus berlanjut. Meski di pertandingan sebelumnya timnas Indonesia kalah telak 4-0 atas Jepang, pasukan Sintayong masih punya peluang untuk lolos ke babak berikutnya. Syaratnya, tentu saja di pertandingan berikutnya Indonesia wajib menang. Pada matchday ke-6, timnas Indonesia akan menghadapi timnas Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 19 November 2024 malam. Kemenangan dipastikan menjadi target timnas Indonesia dalam laga tersebut, sebab mereka perlu meraup banyak poin guna mendongkrak posisi di klasemen. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah menyelesaikan separuh perjalanan. Dalam periode tersebut, timnas Indonesia mengumpulkan 3 angka dan menjadi juru kunci di grup C. Sempat tampil impresif di 3 laga awal dan meraih hasil imbang, Tom Haye dan kawan-kawan kemudian kalah dari Cina dan Jepang di 2 laga terakhir. Meskipun menjadi juru kunci, timnas Indonesia sejatinya masih dinaungi sedikit keberuntungan. Hasil-hasil lain di grup C membuat timnas Indonesia tidak tertinggal terlalu jauh dari lawan. Jepang jelas bisa diabaikan dari pembicaraan soal persaingan perburuan tiket Piala Dunia 2026. Mereka sudah menjadi pemuncak klasemen, melaju kencang dengan raihan 13 poin, serta unggul 7 angka dari pesaing terdekat yaitu Australia, Arab Saudi, dan Cina. Namun, fakta bahwa timnas Indonesia hanya tertinggal 3 angka dari Australia yang ada di peringkat kedua jelas merupakan fakta yang cukup menggembirakan. Hal itu berarti timnas Indonesia hanya berjarak 1 kemenangan dengan tim peringkat kedua. Upaya untuk memangkas selisih poin itu ada di laga Indonesia versus Arab Saudi. Jika masih ingin memperpanjang nafas, timnas Indonesia wajib menang melawan Arab Saudi di SUGBK. Kemenangan akan membuat timnas Indonesia punya poin sejajar dengan Arab Saudi. Terlepas dari apapun hasil laga Cina versus Jepang dan Bahrain versus Australia, kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi harus menjadi harga mati. Dengan kemenangan di tangan, timnas Indonesia masih akan memegang nasib lolos ke Piala Dunia atau setidaknya finish di posisi 4 besar di tangan sendiri. Kemenangan tersebut sekaligus juga bisa membangkitkan motivasi dan kepercayaan diri yang terpuruk usai kekalahan di 2 laga terakhir. Dengan kemenangan, timnas Indonesia bisa kembali menegakkan kepala dan percaya diri menyambut laga di bulan Maret mendatang. Apalagi di pertandingan berikutnya, timnas Indonesia akan memiliki striker baru yang sudah lama dinantikan yaitu Ole Romeni. Modal untuk bisa meraih kemenangan atas Arab Saudi sudah dipegang oleh timnas Indonesia. Saat tampil di Riyadh, Indonesia bisa menahan imbang 1-1. Hasil itu setidaknya bisa menjadi acuan bahwa timnas Indonesia tidak boleh inferior di hadapan Arab Saudi. Dengan target kemenangan, pelatih timnas Indonesia Sintayong dipastikan menurunkan para pemain terbaiknya melawan Arab Saudi. Sintayong akan menerapkan pola permainan 3-4-3 seperti yang ia terapkan saat menghadapi Jepang. Di posisi penjaga gawang, Sintayong diyakini tidak akan melakukan perubahan. Pelatih asal Korea Selatan itu diprediksi masih akan memainkan Marten Paes. Kemudian di lini belakang, ada 3 pemain yang diprediksi akan dimainkan Sintayong. Mereka adalah Rizky Ridho, Jay Idzas, dan juga Justin Hapner. Berlanjut ke lini tengah, Sintayong diprediksi akan melakukan perubahan. Kali ini, ia akan menurunkan Kevin Dix, Calvin Verdong, Ivar Janner, dan Tom Haye. Sempat tampil apik di laga debut, Kevin Dix justru harus ditarik keluar lapangan lebih dulu karena mengalami masalah cedera. Bekerja sama dengan Jakob Sayuri di sisi kanan, Kevin Dix tak hanya solid dalam bertahan, tetapi juga aktif dalam membantu serangan. Dalam duel pertahanan, ia berhadapan langsung dengan winger Jepang Kaoru Mitoma hingga sempat terkena sikutan pemain Brighton and Hove Albion itu. Sayangnya, performa impresif Kevin Dix hanya bertahan hingga menit ke-41. Sempat dikhawatirkan mengalami cedera serius, namun kabar terbaru dari Sumarji cukup melegakan. Kevin Dix dipastikan hanya mengalami masalah ringan di laga melawan Jepang. Meski demikian, soal kesiapan Kevin Dix untuk laga selanjutnya, Sumarji belum bisa memberikan kepastian. Sementara itu, Ivar Janner sudah bisa kembali membela timnas Indonesia saat melawan Arab Saudi pekan depan. Ia hanya absen 1 pertandingan sebagai hukuman dari akumulasi kartu. Dan terakhir, di lini depan ada 3 pemain yang siap dipasang oleh Sintayong. Mereka adalah Jakob Sayuri, Ragnar Oratmangun, dan juga Rafael Strijk. Selain itu, Sintayong juga bisa mencoba untuk memainkan Eliano Reinders yang di pertandingan sebelumnya tidak dimasukkan dalam skuad Garuda.